Ya, saya lanjutkan ya. Keputus ya tadi. Oke. Ya, saya ulangi di slide sebelumnya ini ya. Jadi untuk markdown itu nanti ada dua jenis ya. Dia markdown yang di dalamnya termasuk cost to retail ratio dan yang tidak termasuk cost to retail ratio ya. Jadi kalau yang included itu cara menghitung persentasenya purchase pada cost dibagi dengan ending inventory pada harga retail. Gitu. Sedangkan untuk yang markdown not include in cost to retail ratio, itu dasar penghitungannya untuk persentasenya adalah pada purchase ya. Cost pada purchase dibagi dengan cost nilai purchase pada harga retail. Ya, untuk menentukan berapa sih nilai ending inventory ya. Jadi aktornya tuh ini ending inventory ya. Ending inventory-nya berapa sih gitu. Ya. Nah, di laporannya seperti apa nanti penyajiannya ini ya caranya untuk menunjukkan ending inventory pada cost to retail ratio. Nih. Jadi kita sajikan seperti biasa ya, beginning inventory-nya berapa, kemudian purchase dalam setelah dikurangi potongan ya ini purchase on net ya. Kemudian total ini kita jumlahkan antara saldo awal persediaan dengan total pembelian. Kemudian di sini nilai retailnya juga dicantumkan gitu. Harga jualnya di sini. Ya, kemudian total inventory ini ditambah dengan markup. Ya, markup-nya dulu, markup-nya. Markup itu kan ada markup cancellation ya. Jadi total markup-nya dikurangi dengan markup yang di cancel ya, yang dibatalkan. Kemudian ditambah dengan markdown, dikurangi dengan markdown ya, net markdown. Ya. Kemudian kita hitung itu sales price of goods available-nya berapa. Ini ya, ini terakhir adalah 37.500 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan penjualan. Barangnya terjual berapa banyak gitu. Contohnya misalnya di sini terjual 25.000, maka ending inventory pada harga retail adalah 12.500. Nah, ini belum bisa kita hitung labanya karena di sini adalah ending inventory-nya pada harga retail ya, bukan pada HPP. Maka kita harus tentukan ya HPP-nya berapa sebetulnya gitu ya. Caranya kita cari dulu persentase cost to retail ratio-nya. Ya. Caranya adalah ya. Jadi untuk menghitung cost to retail ratio, kita perhatikan di sini. Total inventory at cost ya. Ya, dibagi dengan original retail price of goods available ditambah dengan net markup. Ya, yaitu di sini 38.000. Ya. Sehingga nilainya adalah 53,9% ya, nilai cost to retail ratio. Nah, kalau kita sudah dapat angka persentase ini, maka kita bisa menghitung berapakah ending inventory pada low cost or net realizable value-nya. Yaitu di sini 6.737,5 euro. Ya. Jadi dikalikan saja dengan cost to retail ratio-nya. Ya. Nah, ini cara menentukan berapa nilai ending inventory pada cost ya dengan metode cost to retail ratio.
Ya, kemudian di dalam retail method itu juga ada biaya-biaya tambahan yang mungkin muncul gitu ya. Yang pertama adalah freight cost atau biaya pengiriman, kemudian purchase return ya atau retur pembelian, kemudian purchase discount and allowance ya. Jadi potongan pembelian dan cadangan gitu ya, allowance. Usually are considered as a reduction of the cost of purchase ya. Jadi kalau ini purchase discount ini nanti akan mengurangi ya. Ini juga purchase return atau return pembelian ini juga mengurangi. Kemudian freight cost ini nanti akan menambah gitu ya, menambah nilai purchase. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kalau ada transaksi pembelian itu dia ada transaksi biaya pengiriman enggak gitu. Kemudian ada retur enggak gitu. Kemudian ada diskon enggak gitu. Ini harus diperhatikan. Ya, kemudian yang lainnya apa? Transfer in from another department are reported in the same way as purchase from an outside enterprise ya. Transfer in itu artinya dia barang masuk tapi asalnya itu bukan dari perusahaan lain tapi juga asalnya dari perusahaan itu sendiri cuma lain departemen gitu ya. Nah, transfer in ini juga dilaporkan sebagai seperti kita melaporkan purchase gitu from an outside enterprise gitu ya. Nah, ini sering terjadi kalau perusahaannya itu di industri manufaktur yang proses pengolahannya tidak sekali jadi ya. Maka akan muncul namanya transfer in. Kemudian normal shortage ya, seperti ini breakage, damage, theft, shrinkage gitu ya. Jadi ini adalah biasa terjadi di industri manufaktur. Jadi barangnya rusak gitu ya, barangnya cacat, ini ya cacat, rusak atau hilang, dicuri orang gitu ya. Atau shrinkage itu barang unfall. Jadi kalau misalnya gini, apa ya, residu ya, barang residu. Jadi kalau misalnya perusahaan garment gitu ya, membuat baju, itu kan pasti ada potongan kain. Nah, itu shrinkage ini ya masuknya ya. Potongan-potongan kain, sisa-sisa kain pecah gitu ya. Ada yang masih sisanya lebar, bisa dimanfaatkan. Ada yang sudah potongan kecil yang benar-benar sampah gitu ya. Nah, itu disebut shrinkage. Ini harus dikurangi ya dari retail column ya, karena barang-barang ini itu nggak bisa dijual gitu ya. Jadi barang-barang ini barang-barang yang harus dikeluarkan dari perhitungan gitu. Kemudian abnormal shortage. Nih. On the other hand, are deduct from both the cost and retail columns ya. Jadi bisa jadi shortage-nya itu abnormal, melebihi yang seperti biasanya gitu ya. Misalnya rusak, ini kok yang banyak yang rusak banyak gitu ya. Kenapa gitu? Biasanya yang rusak hanya 10%-nya, ini kok sampai 30% gitu. Bagaimana caranya ini? Nah, itu harus dilaporkan pada ini ya. Special inventory amount ya, or as a loss. Jadi kerugian karena kerusakan yang abnormal. Nah, ini harus dilaporkan ya. Dilaporkan sebagai kerugian. Karena dia abnormal gitu. Biasanya hanya 10% kok sampai 30%. Ya, ini harus dihitung ya, dilaporkan. Ya. Nah, ini contohnya ya, contohnya laporan lengkap ketika kita ada jenis-jenis biaya lain, bagaimana menghitungnya gitu ya. Misalnya ini ada freight inch, ada biaya pengiriman 600 ya. Oke. Kemudian juga ada retur ya, 1.500 di sini. Kemudian ada abnormal shortage, penyajiannya di mana ya? Abnormal shortage ini disajikan setelah markup gitu ya. Ini net markup ya. Tapi kalau misalnya ada markup cancellation, ya kita sajikan ya markup cancellation, kemudian net markup gitu ya. Nah, kemudian dari net markup itu dikurangi dengan abnormal shortage-nya.
ya, atau kerusakan abnormal ini harus disajikan. Ya. Kemudian dikurangi dengan markdown. Nih. Ya, kemudian dikurangi dengan hal-hal terkait penjualan. Ya, hal-hal terkait penjualan itu ada penjualannya sendiri, gitu ya. Kemudian ada retur penjualan. Kemudian ada employee discount, barangkali ada ya kalau karyawan beli itu harganya beda gitu. Nah itu juga harus disajikan sebagai employee discount. Kemudian normal short age letaknya di sini ya, normal short age. Jadi dianggap barang keluar gitu dia. Kalau abnormal nanti dimasukkannya di sini. Ya. Kemudian ending inventory-nya adalah 27.200. Ya. Terus kita hitung dulu untuk mencari ending inventory at cost ya. Ini kan at retail ya. Untuk mencari ending inventory at cost, maka kita cari dulu cost to retail ratio-nya. Persentase yang digunakan adalah di sini ya. Jadi pada ini total untuk inventory ya, total inventory setelah pembelian gitu ya. Ini adalah barang tersedia untuk dijual pada harga cost dibagi dengan barang tersedia untuk dijual pada harga retailnya. Nah, ini untuk menentukan berapa sih nilai ending inventory pada lower cost or net realizable value. Ya, di sini sebesar 11.940,8 euro. Nah, ini untuk penyajian. Kalau di dalam laporan itu ada beberapa item tambahan seperti biaya pengiriman, retur, kemudian abnormal dan normal short age, ya. Kemudian ada diskon, ada sales return, ya. Nah ini ya, jadi kritikan ya, evaluation to retail inventory method. Ada kekurangannya juga di retail inventory method. Yaitu ini ya, one characteristic of the retail inventory method is that it has an averaging effect on varying rates of gross profit. Jadi dia itu dampaknya itu karena rata-rata ya dia pakainya perkiraan, jadi semua barang dianggap sama rata gitu. Nah itu biasanya akan menimbulkan sesuatu yang problematik gitu. Kalau barangnya karakteristiknya beda, kok ini dirata-ratakan, disamaratakan, jadi akan menghasilkan gross profit yang bias gitu. Kemudian penyajiannya bagaimana? Yang pertama, kalau kita menyajikan laporan inventory, itu yang pertama harus menyampaikan juga bagaimana cara kita menghitung inventory, gitu ya. Apakah dengan wage average, FIFO, LIFO, atau sejenisnya, gitu. Itu dikemukakan. Kemudian total carrying amount of inventories and the carrying amount in classification. Ya, jadi di jumlahnya disajikan ulang gitu ya. Secara total maupun secara perklasifikasi barang gitu. Ya. Kemudian carrying amount of inventories carried at fair value less cost to sell gitu ya. Jadi disajikan juga carrying amount-nya dari inventory ya. Jadi nilai inventory. Kemudian the amount of inventory recognized as an expense during the period. Ya, jadi berapa nilai inventory yang diakui sebagai expense ya. Misalnya inventory itu digunakan untuk promosi, jadi dibagikan secara gratis. Berarti dia akan berubah menjadi expense. Nah, ini juga harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Kemudian the amount of any write-down of inventories recognized as an expense in the period and the amount of any reversal of write-downs recognized as a reduction of expense in the period. Gitu ya. Jadi kalau ada write-down gitu,
pengakuan inventory yang harus dihapus karena mungkin barangnya rusak tadi ya, ada barang-barang yang rusak, ada barang yang mungkin hilang atau barang yang cacat seperti itu. Nah, itu harus dilaporkan ya. Jika kita perlu menghapus misalnya kecurian barangnya tuh enggak rusak gitu tapi hilang karena dicuri, apakah itu juga perlu dilaporkan? Iya, disajikan gitu ya. Jadi barang senilai berapa telah hilang gitu. Ya, dengan laporan surat kehilangan nomor berapa, nah itu disampaikan ya. Ini untuk memenuhi poin kelima ini ya. Kemudian the circumstance or events that led to the reversal of write down of inventories ya. Jadi alurnya gimana itu, kenapa kok sampai ada write down gitu. Ini disampaikan juga. Jadi kalau di sini adalah nilainya, kemudian di sini keterangannya. Write down itu terjadi karena apa, tanggal berapa gitu ya. Dasarnya apa, siapa saja yang menyaksikan, dan lain sebagainya terkait dengan kejadiannya. Kejadiannya ini harus digambarkan secara jelas. Gitu. Yang melatar belakangi write down itu apa. Kemudian the carrying amount of inventories pledged as security for liabilities is M. Ya. Ini kalau ada opsional, yang poin ke-7 ini opsional. Ya. Ya, nah ini penyajiannya ya. Yang pertama kan kita harus mendeskripsikan accounting policies ya di sini. Jadi kebijakan akuntansi yang dipakai seperti apa, dituliskan di awal. Ya. Kemudian nilai inventory berdasarkan klasifikasi dan total amount-nya di bagian kedua. Kemudian di bagian ketiga ini inventory recognized as expense. Nah ini ya. Ada write down inventory ya untuk raw materialnya, kemudian finished goods-nya. Ini nanti dibiayakan ya. Kemudian carrying amount at net realizable value. Nah, ini carrying amount-nya. Kemudian yang terakhir adalah inventory write-downs, reversal, and related circumstances. Diceritakan di sini ilustrasinya. Finished good and work in process include demonstration and second hand equipment. Kayak gitu. Terus ini ya diceritakan semuanya di sini secara rinci. Nah, ini adalah penyajian di dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian kita juga perlu menyajikan ini ya, movement in the years. Jadi pergerakan barang dalam 1 tahun. Ini. Mulai beginning years, kemudian change in gross amount, perubahannya gitu ya di setiap item barang. Kemudian impairment, gitu ya. Kalau ada penilaian ulang seperti apa, kemudian other movement pergerakannya, nah ini ya, itu juga disajikan. Nah, kemudian end of years-nya, ya ini adalah template-nya. Gimana cara menyajikan perubahan barang gitu ya, berdasarkan standar akuntansi berterima umum. Tuh. Ya, kemudian analisis nilai persediaan ya. Jadi di dalam persediaan itu kita perlu analisis untuk mengetahui persediaan yang kita miliki itu sehat atau tidak. Ada 2 indikator, yang pertama adalah inventory turnover, yang kedua adalah average days to sell inventory. 2 indikator ini menunjukkan seberapa sehat, seberapa produktif inventory yang kita miliki. Untuk inventory turnover, rumusnya adalah cost of goods sold, ya, HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Ya. HPP ini datanya kan didapatkan dari laporan laba rugi. Kalau average inventory ini dari neraca ya. Jadi karena di sini average inventory, berarti inventory tahun sekarang tambah tahun sebelumnya dibagi 2 ini. Kemudian average days to sell inventory itu rumusnya adalah ya 365, ini jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan inventory turnover atau
perputaran persediaan selama 1 tahun. Berapa kali dia berputar, seperti itu. Ya. Ya. Nah, sudah lengkap semua learning objective ya dari 1 sampai dengan 7. Ada pertanyaan? Bu, mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk penyajian laporan keuangan, Bu, itu di dalam perusahaan itu semua mencatat laporan keuangan atau hanya beberapa yang dicatat? Gimana? Ini penyajian, untuk penyajian? Di Gimana? dalam, ya Bu, kan di situ kan ada itu Bu, laporan keuangan yang ada itu Bu yang berdasarkan pada tahun sebelumnya. Itu perusahaan mencatat semua atau hanya itu Bu, beberapa Bu? Dicatat semua. Jadi sesuai dengan standar laporan keuangan, biasanya kan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya memang ya. Cuma untuk di dalam catatan atas laporan keuangan itu, untuk presentation and disclosure-nya ini, itu hanya tahun sekarang gitu. Nih ya. Jadi ini disajikan tahun sekarang. Jadi ini di CALK-nya ya. Jadi CALK-nya cara nyajikannya seperti ini. Jadi nanti disajikan dulu description of ada 7 poin ya tadi, description of accounting policies, kemudian inventory classification, inventory recognized as expense, carrying amount, kemudian inventory write-downs-nya, kemudian movement-nya ini juga disajikan, kemudian analisisnya ya, itu disajikan. Inventory turnover-nya berapa, average days to sell inventory-nya berapa gitu. Nah, ini penyajian. Jelas ya? Ini masih gampang ini ya. Jadi itu jadi laporan keuangan habis itu dianalisis, habis itu dihitung yang average tadi, Bu. Laporan keuangan kan habis setelah selesai neraca, laba rugi, perubahan modal, dan arus kas, itu kan kita harus buat CALK ya namanya, catatan atas laporan keuangan. Nah, di dalam CALK itu menjelaskan secara detail akun inventory itu seperti apa gitu. Ini bagian ini itu di CALK namanya. Sudah pernah lihat laporan keuangan standar ya? Sudah, Bu. Ya, jadi ini nanti disajikannya di CALK, di catatan atas laporan keuangan. Urutannya seperti ini. Ya, jadi ini khusus menjelaskan inventory. Ya, khusus menjelaskan inventory. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia full disclosure. Gitu. Penyajiannya bagus, penyajian dan pengungkapan bagus. Jadi kalau kaitannya dengan audit itu kita di persediaan itu kita misalnya cek kelengkapan apakah dia sudah menjelaskan inventory dengan baik gitu ya. Kita cek standar ininya disampaikan nggak, standar penghitungan persediaan. Kemudian klasifikasi persediaan disampaikan nggak gitu. Kemudian ini inventory yang diakui sebagai biaya disajikan nggak. Kemudian inventory yang diakui sebagai net realizable value-nya ada nggak gitu ya. Nah, terus ini write down-nya seperti apa prosesnya. Ya, terus harus ada ini memang perputarannya. Ya. Dan analisis gitu. Jadi seperti itu. Ini posisinya di CALK ya. Bukan di CALK, catatan atas laporan keuangan. Jadi bukan di neraca, bukan di laba rugi, bukan di perubahan modal dan arus kas. Ya, posisi ini, laporan ini ada di CALK, catatan atas laporan keuangan. Ya. Makanya kan namanya presentation and analysis. Ya, posisinya ada di paling belakang, di laporan keuangan yang paling belakang. Gitu.
Ada lagi pertanyaan? Cukup jelas ya. Nah, kita lihat untuk pelatihan soal di chapter 9. Kita selesaikan ya untuk ngecek pemahaman kita, yaitu ada pada ini. Kemarin E99, E910 ya tugasnya. E99. E99 ya. E93 sudah ya, berarti sekarang tugasnya adalah E910, E920. Kemudian tugas kelompoknya ada 2 ini ya, P910 dan CA95. Ya. Untuk yang individunya ini diselesaikan di periode kuliah kan sampai jam 12 ya nanti ya. Ini masih ada 1 jam untuk menyelesaikan 2 soal. Kemudian untuk tugas kelompoknya itu diselesaikan, dikumpulkan minggu depan ya. Jadi kalau di sesi sekarang kita genapi supaya genap 2,5 jam untuk menyelesaikan soal 9, 10, dan 9, 20 secara individu. Ada pertanyaan? Bu, untuk kelompoknya itu sama, Bu, kayak kemarin. Iya, sama aja, disamakan aja. Disamakan aja. Ada yang bertanya? Apa ini? Oh, enggak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, langsung dikerjakan ya. Ini kita cukupkan untuk sesi presentasinya. Kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, selamat menyelesaikan soalnya. Nanti seperti biasa difoto dan diupload di grup 9, 10, 9. Ya, terima kasih. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.